Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 486, Pedang Pembunuh Jantung menyerah atas keinginannya sendiri. Itu adalah tontonan yang luar biasa di lembah penindasan pedang, di mana ribuan pedang berteriak serempak dan mengguncang surga. Setelah menyaksikan pemandangan ini, semua ahli prinsip pedang di lembah itu tercengang. Pemandangan saat ini, pada kenyataannya, beberapa tingkat lebih hebat dari pemandangan sebelumnya di mana pedang tersebut menimbulkan penghormatan 1000 pedang. Dan tepat pada saat ini, bas, sebuah gema pedang yang melengking tiba-tiba terdengar dengan resonansi yang sangat kuat. Seperti kedengarannya, suara itu dengan mudah menenggelamkan semua suara lain di lembah itu. Pada saat yang sama, ribuan senjata yang mengepung Sol Pantom dan baru saja menangis serempak, dengan cepat padam dan menjadi sunyi. Di seluruh lembah, satu-satunya suara yang tersisa adalah gema pedang yang bergema. Apa? Berdiri di tengah kerumunan dengan tangan di punggungnya, Su Ming, yang selalu memiliki penampilan jernih dan tampan, tiba-tiba mengubah raut wajahnya. Rasa ngeri pun tampak di wajah setiap ahli prinsip pedang saat mereka mengalihkan pandangan ke arah sumber gema pedang. Yang mengherankan, gema pedang itu berasal dari lubang dalam di gunung. Dan di dalam lubang yang dalam itu hanya ada satu senjata, yang tak lain adalah pedang pembunuh jantung. Astaga, plus. Seberkas cahaya berdarah melesat dari dasar lubang, yang seketika memicu kekuatan penekan dari pembatasan yang kuat di lereng gunung. Lembah penekan pedang selalu menjadi tempat yang dimaksudkan untuk menekan pedang pembunuh jantung. Ada pembatasan yang kuat di lereng gunung tempat pedang itu berada. Setiap kali pedang itu bertindak, pembatasan itu akan secara otomatis memulai penekanan. Namun kali ini, pedang pembunuh jantung menyerang dengan ganas dan langsung ke arah pembatasan. Ujung pedangnya yang berwarna darah mengerahkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat menusuk pembatasan dengan ganas dan kekuatan yang tak tertahankan. Selama beberapa saat, pembatasan yang kuat itu berguncang seakan-akan berada di ambang kehancuran. Ini buruk. Sebagai salah satu dari 9 penguasa, sungguh mengejutkan bahwa Master Su Ming yang bermartabat akan berseru pada saat ini. Pakaian putihnya berkibar di udara saat ia bergegas menuju pembatasan dan mencoba dengan sia-sia untuk mengendalikan pembatasan tersebut sehingga dapat menekan pedang pembunuh jantung. Jelaslah bahwa dia telah meremehkan kekuatan pedang pembunuh jantung. Atau, dengan kata lain, yang dia remehkan adalah tekad dan keinginan pedang itu untuk menghancurkan pembatasan. Dia telah melihat pembatasan itu dilubangi oleh pedang sebelum dia mendekatinya, dan tiba-tiba muncul sebuah lubang yang sangat mirip rambut namun mematikan. Krek, celah itu tiba-tiba membesar. Pembatasan itu akhirnya akan dihancurkan oleh pedang pembunuh jantung. Astaga, plus. Setelah menembus batasan, pedang itu mengeluarkan lolongan penuh semangat dan berubah menjadi cahaya berdarah yang langsung melesat menembus kekosongan. Tanpa diduga, cahaya itu mengarah ke hantu jiwa pedang emas setinggi 180 kaki, bergabung dengan ribuan senjata lainnya. Dengan segala warna darahnya yang jahat dan menggoda, ia muncul di hadapan hantu jiwa pedang, melompat-lompat karena kegembiraan luar biasa. Para ahli prinsip pedang di sekitarnya tercengang melihat pemandangan ini. Dari ruang rahasia, Jian Wushuang juga menyaksikan tepuk tangan ribuan pedang dan melihat pedang pembunuh jantung. Pedang pembunuh jantung ini. Sambil mengerutkan kening sedikit, perasaan aneh muncul di lubuk hatinya, lalu dia menunjuk ke arah pedang. Meskipun gerakan itu adalah tindakan bawah sadar, yang tidak dia duga adalah, sebagai reaksi langsung terhadapnya, pedang itu akan mengeluarkan seruan dan melesat ke arahnya sebelum melayang dengan kesopanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di depannya. Posturnya seperti seorang anak kecil di hadapan orang tuanya. Sungguh sopan santun. Apakah ini benar-benar pedang pembunuh jantung? Jian Wushuang agak bingung. Perlu diketahui bahwa pedang pembunuh jantung merupakan senjata sakti prinsip pedang pertama di Tanah Suci, dan sifatnya juga mematikan. Senjata sihir pembunuh setingkat itu pastilah sangat kejam, brutal, dan angkuh, sebagaimana dapat disimak dari adegan penghormatan 1000 pedang beberapa waktu lalu. Namun sekarang, ia bersikap sopan di depannya. Perlahan-lahan ia mengulurkan tangannya dan menggenggam gagangnya, yang tidak menunjukkan perlawanan dan malah menjadi senang. Tak lama kemudian, ia mulai meneteskan darah untuk mengikatnya pada dirinya sendiri. Proses penjilidan berjalan lancar. Hanya dalam waktu sekejap, ikatan itu selesai. Jian Wushuang, secara mengagumkan, telah menjadi pemilik pertama senjata sihir prinsip pedang yang mematikan di Tanah Suci. Ini agak terlalu mudah, bukan? Jian Wushuang bergumam dengan heran. Dia tahu dalam hatinya bahwa pedang pembunuh jantung telah datang karena jiwa pedang emas yang dimetamorfosisnya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak memikirkannya lagi. Begitu pikirannya berubah, hantu jiwa pedang emas setinggi 180 kaki di belakangnya mulai perlahan menghilang, sementara ribuan senjata yang tergantung di udara juga surut satu demi satu. Segalanya menjadi tenang kembali. Seluruh lembah penindasan pedang terdiam membisu. Masih ada jejak kekhawatiran di mata para ahli prinsip pedang, yang tidak bisa tenang meskipun waktu terus berlalu.
Mata semua orang saat ini terpaku pada bagian dalam ruang rahasia. Mereka semua penasaran apakah monster yang menyebabkan semua yang baru saja terjadi itu memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Pintu ruang rahasia itu terbuka lebar di bawah pengawasan semua orang, dan tak lama kemudian sosok berjubah hitam melangkah keluar perlahan. Dia tidak bertubuh tinggi dan memiliki wajah muda yang cukup baik meskipun sama sekali tidak sebanding dengan ketampanan Su Ming. Dia membawa pedang panjang berwarna merah tua di tangannya yang dikenali oleh semua ahli yang hadir. Pedang itu tidak lain adalah pedang pembunuh jantung. Dianggap sebagai pedang pembunuh terhebat oleh semua orang, namun pedang ini tetap jinak dan tenang di tangan seseorang. Langkah kaki lelaki itu saat melangkah maju terdengar mantap, nyaring, dan kuat. Dia baru berhenti berjalan ketika dia telah sampai di depan kerumunan para ahli. Sesungguhnya pedang pembunuh jantung telah mengenalinya sebagai pemiliknya. Para pakar menatap Jian Wushuang dengan pandangan rumit. Sejak jatuhnya leluhur pedang, pedang pembunuh jantung tidak pernah memiliki pemilik kedua. Dengan demikian, pedang itu tetap berada di lembah penindasan pedang selama lebih dari 1000 tahun. Selama waktu itu ada banyak ahli prinsip pedang yang mencoba menaklukkannya tetapi akhirnya gagal melakukannya. Su Ming, misalnya, telah mencoba beberapa kali tetapi selalu gagal. Pedang pembunuh jantung akhirnya mendapatkan pemilik baru, tetapi dia, di bawah tatapan para ahli, aura di tubuh Jian Wushuang tidak mungkin disembunyikan. Yang mengejutkan semua orang, itu adalah aura seorang ahli alam suci biasa. Seorang ahli alam suci. Dia hanya seorang ahli alam suci. Dia tidak hanya membangkitkan 3 jiwa pedang tingkat pertama, tetapi yang lebih tidak masuk akal, menyatukan mereka dengan sempurna dan mengubah mereka menjadi jiwa pedang yang sama sekali baru sehingga bahkan pedang pembunuh jantung akan dengan sukarela tunduk kepadanya sebagai pemiliknya. Tidak kusangka dia hanya seorang ahli alam suci. Para ahli prinsip pedang dipenuhi dengan rasa masam di hati mereka, dan banyak dari mereka memandang Jian Wushuang dengan rasa cemburu yang besar. Ya, itu kecemburuan. Jian Wushuang juga bisa merasakan rasa iri yang datang padanya. Anak kecil, aku yakin pengakuanmu padaku sebagai pemilikmu adalah hal yang baik, tapi itu juga membawaku pada masalah besar. Menatap pedang di tangannya, Jian Wushuang mendesah pelan saat raut wajahnya mulai berubah dingin.